Ya, Oke, Mas. oke. Jadi nomor satu langsung saja di sini ada soal tunjukkan bahwa fx sama dengan fx merupakan fungsi sepotong-sepotong, yaitu dia bernilai 2x plus 1 untuk x-nya yang kurang dari atau sama dengan 1. Terus dia bernilai x plus 2 untuk nilai x yang lebih dari 1. Itu suruh menunjukkan fungsi tersebut fungsi yang kontinu tapi tidak dapat diturunkan di x sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke. Jadi kita harus menunjukkan dulu dia fungsi kontinu. Ini mungkin ada hubungannya sama bab sebelumnya, bab 5 ya. Kita punya fungsi fx sama dengan ini sepotong-sepotong 2x plus 1 untuk x-nya kurang dari atau sama dengan 1. Terus bernilai x plus 2 untuk nilai x yang lebih dari atau sama nilai x yang lebih dari 1. Pertama akan ditunjukkan f kontinu di x sama dengan 1. Pertama apa? Kita cek dulu ya, apakah F1 itu terdefinisi. Nah, di sini kita mencari nilai F1. Nah, kita tahu bahwa di sini untuk X sama dengan 1 kan dia termasuk di sini ya. X lebih dari atau sama dengan 1. Berarti dia menggunakan fungsi yang 2X plus 1 ya. Berarti otomatis untuk nilai F1 itu sama dengan 2 kali 1 ditambah 1. Dia atau sama dengan di sini 3. Artinya dia ada atau terdefinisi. Nah, terus yang kedua, kita cek apakah limit X mendekati 1 dari fungsi fx itu dia ada. Nah, kalau misalkan menunjukkan limit suatu fungsi itu ada, kita tinjau limit kanan sama limit kirinya ya. Jadi kita coba tinjau limit kanan X sama dengan 1 dari kanan plus dari fungsi fx. Berarti ini limit X menuju dari 1. Nah, karena di sini satunya itu dia mulai dari kanan, jadi kalau misalkan kita ilustrasikan, ini titik X sama dengan 1, artinya kalau misalkan dari kanan itu dia didekatkan dari arah kanan ya, seperti itu. Ini 1 plus, misalkan dia dari kiri, berarti di sini ya. Jadi kalau misalkan dari kanan kan otomatis dia suatu nilai yang lebih dari 1 ya. Artinya pakai fungsi yang X plus 2. Berarti ini X plus 2. Ini sama dengan 3. Terus untuk nilai limit X menuju 1 min dari fungsi fx itu sama dengan limit X menuju 1 min. Karena dia mendekati dari kiri, otomatis suatu suatu nilai X yang kurang dari atau sama dengan 1. Atau kurang dari 1 ya lebih tepatnya. Berarti dia pakai fungsi yang 2X plus 1. Ini bersama dengan limit X mendekati 1 min dari 2X plus 1. Ini juga sama dengan 3. Berarti karena di sini kita peroleh limit kanannya itu sama dengan limit kirinya, artinya limit X mendekati 1 dia ada. Limit X mendekati 1 dari fx dia sama dengan 3. Ini dia ada ya keterangannya. Nah, selanjutnya kita cek apakah nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Nilai limit apakah sama dengan fungsinya? Jawabannya apa? Jawabannya iya. Kenapa? Nilai limitnya kan dia 3. Sedangkan tadi dia nilai fungsinya dia juga 3. Jadi otomatis 3 syarat ini dia terpenuhi. Karena 3 syarat ini terpenuhi, maka diambil kesimpulannya fx kontinu di x sama dengan 1. Seperti itu. Jadi ingat-ingat kembali untuk menentukan apakah suatu fungsi itu dia kontinu di suatu titik, itu ada 3 step. Pertama kita harus mencari nilai fungsinya apakah ada atau tidak.
terus nilai fungsinya, nilai limitnya mendekati titik tersebut, terus kita cek apakah nilai fungsinya itu sama dengan limitnya. Oke. Selanjutnya kita coba cek apakah dia dapat diturunkan di X sama dengan 1. Akan diselidiki apakah fx dapat diturunkan di X sama dengan 1. Nah, ini gimana cara menentukannya ya? Kita coba. Tadi kan kita punya fx, fx-nya itu kan tadi dia bernilai 2x plus 1, untuk nilai x yang kurang dari atau sama dengan 1, terus bernilai x plus 2, untuk nilai x yang lebih dari 1 ya. Nah, ini turunannya seperti apa ya? Seperti biasa, kita turunkan masing-masing. Berarti turunan pertama dari fungsi f, itu adalah turunannya 2x, itu kan berarti dia 2 ya. Untuk nilai x yang kurang dari atau sama dengan 1, terus dia bernilai 1 untuk x yang lebih dari 1. Nah, selanjutnya apa? Kita coba cek turunan kanan sama turunan kiri. Turunan kanan, itu simbolnya seperti ini. Turunan kanan ketika x-nya mendekati 1. Nah, turunan kanan ini ya. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk turunan kanan, artinya 1 yang mendekati dari kanan, atau nilai x-nya berarti dia lebih dari 1, berarti kan dia bernilai 1 ya. Bernilai 1. Terus untuk yang turunan kirinya, turunan kirinya dia adalah 2. Ini namanya turunan kanan, ini turunan kiri. Jadi seolah-olah kita bisa memasukkan nilai x sama dengan 1 ya, seperti itu ya. Nah, karena di sini dia turunan kanan itu tidak sama dengan turunan kirinya. Nah, turunan kanan tidak sama dengan turunan kiri, maka kesimpulannya adalah f tidak dapat diturunkan di x sama dengan 1. Seperti itu. Jadi dari sini nanti bakal ada hubungan. Jadi kok ada teoremanya ya. Jadi kalau misalkan teoremanya itu adalah misalkan f itu dia dapat diturunkan di di x sama dengan 1 katakanlah di titik A, maka f continue di x sama dengan A. Itu hubungannya. Jadi kalau misalkan dia diketahui dia continue, diketahui dapat diturunkan di satu titik, katakanlah x sama dengan A, maka otomatis dia pasti continue di x sama dengan A. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya dalam artian kalau misalkan dia diketahui continue di satu titik, itu belum tentu dia dapat diturunkan di titik tersebut. Contohnya seperti apa ya? Seperti yang soal yang tadi itu tadi. Dia dapat continue tapi dia tidak dapat diturunkan. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang nomor 1 dari teman-teman.